Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau menikmati hadiratnya malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan. Satu kesempatan lagi untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Semuanya karena kasih, anugerah, rahmat-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Biar malam hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu, bahkan kami boleh menikmati setiap firman-Mu ya Tuhan. Yang sungguh-sungguh boleh memerdekakan setiap kami, memberikan kekuatan untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh Juru Selamat kami, Bapa kami, sahabat kami yang baik. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita datang sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Kami bawa pujian kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Yesus. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya
kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Engkau juru selamatku. Yesus, kau sumber kemenanganku, sumber pengharapanku. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Yesus, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan pemulihan, nama yang memberikan kesembuhan. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh, kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Yesus, Engkau juru selamatku. Mari dengan segenap hati dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Setiap janji-Mu, kemenangan kami. Yes, selamanya kan ku nyatakan, kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Oh, terima kasih ya Tuhan. hati kami Kasih-Mu besar Tuhan. Tiada terhitung kebaikan-Mu, pertolongan-Mu. Kau selalu ada dalam kehidupanku. Kau tak pernah tinggalkanku sendiri, Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang sungguh nyata. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih-Mu ya Tuhan atas setiap kami. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Yes. Terima kasih Tuhan. Oh, begitu dalam, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam
kasih-Mu kasih Tuhan tiada terhitung, tiada terhitung, kesetiaan-Mu kesetiaan-Mu dalam hidupku. Mari dengan segenap hati kita naikkan sama-sama bagaikan langit yang membentang. Langit yang Rasakan kasih-Nya mengalir begitu luas, kasih-Mu ya Tuhan, yes, tiada Jesus. terhitung, Pertolongan-Mu dalam hidupku, oh Yesus, terima kasih Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, dalamnya samudra, begitu begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu kesetiaan-Mu dalam hidupku, oh, bagaikan langit yang membentang, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sungguh kami merasakan pertolongan demi pertolongan Tuhan nyata atas setiap kami, umat-Mu ya Tuhan. Bahkan kesetiaan Tuhan sampai saat ini, Tuhan terus menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas, nikmati kasih-Mu ya Tuhan. Tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih-Mu ya Tuhan. Kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Berseru hanya kepadamu, Yesus, yang kami percaya, yang kami pegang teguh, hanya nama-Mu Tuhan. Kami meletakkan setiap pengharapan kami di dalam tangan-Mu, dalam setiap perkara atas hidup kami Tuhan. Kami tahu kepada siapa hati kami menyembah, sebab kami punya Tuhan yang hidup, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Kami percaya Tuhan. Oh, biar malam hari ini
Kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu, Engkau yang jamah setiap kami. Tuhan, dimanapun kami berada, mari bawa setiap hati kami masuk lebih dalam menikmati kasih-Mu Tuhan. Ajar hati kami berseru hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ajar hati kami meletakkan setiap pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Oh, sumber kekuatan hidup kami, sumber kekuatanku, pengharapanku hanya dalam nama-Mu Yesus. Mari berseru hanya di dalam namanya. Aku percaya Engkau ajar, Tuhanku ajar, amin. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya, percaya Engkau dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau Tuhan, Kau turun tangan, amin. Memberkatiku bersama, mari. Aku percaya Tuhan, Tuhanku ajar. oh, Kau turun tangan memulihkan. Sebab hati kami Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, amin. memberkatiku. Aku percaya, aku percaya Tuhanku yang kami ajar. percaya Engkau. Kau turun tangan, Oh, memulihkanku. kami percaya Aku percaya Tuhan, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. hati kami percaya penuh hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya penuh, kami beriman, kami tahu bahwa Engkau pemegang seluruh hidup kami Tuhan. Kami berpegang teguh pada satu pribadi yang kami pegang teguh. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang mampu segala perkara atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu, yang sanggup lakukan setiap perkara hanya dalam nama-Mu Yesus. Ini setiap iman kami, lebih lagi kami mau nyatakan di hadapan Engkau. Aku percaya Tuhan, Tuhanku ajar. Kau turun tangan, Kau turun tangan, memulihkanku. aku percaya, Aku percaya Engkau dahsyat, Tuhanku dahsyat. Oh, Kau turun tangan, memberkatiku. Lagi bersama mari katakan, Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Tuhan, aku Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa Raja Tuhan. Engkau yang kami sembah hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, hikmat, kuasa Roh Kudus mencengkram pikiran mereka. Setiap benih firman yang tertabur tidak akan kembali sia-sia, akan mengerjakan Tuhan di dalam hidup mereka. Membuka hati bagi kebenaran firman-Mu, kami taklukkan, tundukkan kepada firman Tuhan. Segala hal-hal yang mengganggu pikiran kami
tolak di dalam nama Yesus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita. Katakan bersama. Amin. Amin. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Iya, hari ini tema firman Tuhan adalah masih dalam satu tema adalah ya menjadi hidup yang menjadi berkat bagi masyarakat. Saudara ya, kita ini makhluk sosial, karena itu tidak bisa terpisahkan dari orang lain dan kita harus menjadi berkat. Baik, kita langsung saja buka Yeremia pasal 29. Hari ini ya temanya dari ayat yang ke-7, Saudara. Yeremia 29 ayat yang ke-7, kita baca bersama dulu firman Tuhan berkata di sana. 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Firman Tuhan berkata kita harus berdoa bagi kesejahteraan kota ya di mana kita dibuang ya, dan berdoa untuk kesejahteraan kota itu karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kita juga. Saudara, kenapa ayat ini keluar? Saya pengen kita baca mulai dari ayat yang pertama dulu supaya kita mengerti firman Tuhan. Yeremia 29 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini. Jadi ketika penulisan surat ini itu Yeremia disuruh Tuhan, dia mendapatkan firman Tuhan untuk menulis surat kepada orang-orang Israel yang dalam pembuangan di Babel. Tuhan menaklukkan bangsa Israel kepada Raja Nebukadnezar supaya mereka itu bertobat. Di dalam pembuangan Tuhan menyuruh Yeremia menulis surat yang adalah firman Tuhan isinya. Ya, kita lihat ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem. Kepada siapa? Kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar di Yerusalem ke Babel. Ketika Nebukadnezar menjarah ya Yerusalem, menundukkan kota itu, dia mengangkut bahkan perkakas rumah Tuhan, emas peraknya dibawa ke Babel, dan dia membawa pada angkatan yang pertama yang dia pilih orang-orang pintar. Orang-orang yang berpengaruh di kota itu, yang dia bawa siapa dulu pertama? Tua-tua di Israel ya, dan nabi-nabi, imam-imam itu dibawa, termasuk dalam angkatan itu Daniel, ya Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia cari orang-orang yang pinter, berperawakan baik, berkelakuan baik dari Israel dibawa ke Babel. Untuk apa? Untuk mensejahterakan kotanya, ya. Saudara, kita lihat di sini. Lalu ayat yang kedua berkata di sana, firman Tuhan berkata, saudara, ayat yang kedua, kita baca bersama. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri dan pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi. Ya, itu setelah keluar dari Yerusalem, semua disuruh. Orang-orang ahli, tukang-tukang, pokoknya semua yang pintar dibawa ke Babel untuk membangun negeri Babel yang tidak takut akan Tuhan, penyembah berhala. Ya, saya waktu baca kitab Daniel itu, saudara, luar biasa loh. Raja memilih orang-orang yang hidupnya tidak bercela untuk membangun ya negeri yang tidak takut Tuhan. Dibutuhkan orang-orang kudus. Itu negeri yang gak takut Tuhan loh. Ya, yang tidak menyembah Allah. Dia ambil orang-orang yang berperawakan tinggi, yang pintar, hidupnya tidak bercela. Apalagi Indonesia membutuhkan orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ya, lalu ayat yang ketiga berkata di sana, kita lanjutkan. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja. Bunyinya begini surat itu, ayat yang ketiga, ayat yang 4. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ayat yang kelima. Dirikanlah apa? Rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan,
Ya, ambillah istri bagi anak-anak laki-lakimu dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anak-anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Jadi Tuhan berfirman lewat Yeremia kasih tahu sama orang-orang buangan itu. Ya, dan ayat yang ketujuh tadi yang kita baca saudara menjadi ayat tema hari ini adalah ya usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Enggak peduli ketika itu mereka sedang dalam pembuangan, tidak enak. Keadaan tidak bisa mengizinkan untuk mereka berbahagia, tetapi Tuhan menuntut setiap mereka menjadi anak Tuhan. Bukan hanya bisa berbahagia, tapi bisa menjadi berkat untuk kota itu. Amin. Bagaimana caranya? Kita balik ke ayat 5 tadi. Bagaimana yang pertama untuk kita ini bisa menjadi berkat dengan masyarakat? Firman Tuhan bilang, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya apa saudara? Yuk kita belajar hidup tertib di tengah masyarakat. Yang pertama dimulai kita ini harus bisa mengatur rumah tangga kita sendiri. Katakan amin. Gak usah kepo dengan rumah tangga orang. Urus rumah tangga kita sendiri lebih dahulu. Firman Tuhan bilang, bangun rumahmu, kamu diami rumah itu, buat kebun untuk apa? Kamu hidup dari hasil kebun itu. Artinya apa saudara? Setelah kita punya keluarga, semua di sini punya keluarga kan? Ya, semua punya ya. Yang sudah punya rumah sendiri angkat tangan. Enggak apa-apa, yang belum punya nanti kita doakan biar punya loh. Kan Tuhan bilang punya rumah di bumi dan nah itu semangat semua langsung kan. Ya, jadi saudara yang pertama Tuhan bilang ya dirikan rumah, lalu kamu harus mendiami di situ. Kenapa? Memang kebutuhan manusia itu yang pertama tuh Tuhan. Yang kedua setelah kita ada di bumi ini, rumah dulu lah kalau bisa, amin. Ya, saya dulu walaupun saya naik motor, anak saya 3, kadang bonceng 5. Sebenarnya enggak boleh itu kalau ketemu polisi tangkap. Tapi saya enggak apa-apa, kita nabung untuk beli rumah. Saya enggak mau beli mobil dulu, ya. Buat apa? Kita di mobil enggak bisa masak kan? Ya, ngapain gaya-gayaan? Tapi orang di Jakarta ini kebalikan. Yang penting gaya dulu. Pokoknya tunjukin mobilnya. Padahal, ya itu, ya. Saudara, yang pertama ya kita tuh Tuhan mau kita punya rumah. Kenapa? Kalau kita tuh punya rumah, kita bisa menata hidup kita. Lalu yang kedua, punya hasil di hidupmu. Tuhan bilang sama bangsa Israel pada waktu itu, kamu bikin kebun. Ya, buka kebun, buat kebun, lalu kamu nikmati hasil kebun itu, makan dari kebun itu. Supaya dengan kata lain, kamu jangan minta. Harus kerja. Orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jangan malas, harus bekerja. Ya, kalau nggak mau kerja, jangan makan. Itu kata firman Tuhan. Saya ini pernah mengalami, saya percaya Tuhan itu menciptakan semua manusia di dunia dengan kemampuan untuk bertahan hidup. Nggak ada satu orang pun yang nggak bisa hidup, saudara. Saya dulu, ketika saya keluar dari keluarga saya, waktu saya diusir dari rumah, yang saya punya cuma tenaga kan, saya nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa. Makanya saya nginap di kos-kosan, saya numpang tinggal, numpang makan di situ. Apa yang saya bisa beri? Tenaga saya. Saya nyapu, saya nyuci pakaian anak-anak kos, saya nyetrika, saya masak di situ. Karena yang saya punya tenaga waktu itu. Saya nggak mau jadi batu sandungan, walaupun cuma numpang, tapi kita harus jadi berkat. Amin. Ada orang nggak tahu diri, udah numpang nggak ngapa-ngapain lagi. Yang kayak begini bagus dibaptis ulang ya. Rendam berapa menit? Nah, dia buka mata langsung di rumah Bapak. Jadi saudara, kita ini harus, saya juga pernah merasakan ketika sudah menikah, saya punya anak. Kami benar-benar kekurangan dari soal uang. Tapi saya punya prinsip dengan suami, kita nggak mau minta, nggak mau pinjam, apalagi utang. Kita pernah merasakan jualan jus di pinggir jalan sampai jam 12 malam. Saya udah khotbah saudara. Ya, bukan warung loh, dipinjemi halaman toko, dikasih lampu 1. Kita jualan pakai gerobak di situ.
Ada orang kadang beli, ih ibu pendeta jualan jus, saya nggak malu daripada saya ngutang. Prinsip saya nggak mau utang. Saya nggak mau minta-minta uang ke orang, apalagi minta-minta makanan. Selama Tuhan beri kita kekuatan, kita bisa usahakan apapun. Tapi orang sekarang pilih banyak yang utang enak, nggak usah bayar karena Yesus sudah bayar utangku. Bagaimana hidupmu mau jadi berkat di tengah masyarakat? Ya, apalagi anak muda sekarang, karena sudah jarang mereka itu berjuang, terlalu enak orang tua. Maaf saudara, banyak memilih jadi pelakor. Nggak usah kerja, dapat apartemen, dapat mobil, jual diri. Bagaimana kita bisa jadi berkat di tengah masyarakat? Ya, kita berdoa hari ini, kerjakan yang engkau jumpai dengan tanganmu, supaya hidupmu itu berdampak. Setidaknya kita ini bertanya saudara, Tuhan aku ini hidup ini berdampak apa enggak ya? Sebagai suami di rumah, hidupku ini dampak apa yang sudah aku berikan buat istri dan anak-anakku? Sebagai istri kita juga harus tanya dong, aku ini jadi istri berdampak enggak buat suami dan anak-anakku? Jadi anak muda, tanya pada dirimu hari ini, hidupmu itu udah berdampak belum? Enggak usah bicara bangsa-bangsa, di rumah dulu. Dimulai dari rumah. Hidup berdampak itu dimulai dari rumah. Sebagai anak muda, hidupmu tuh sudah berdampak belum? Atau bangunnya siang, jam 11, ya, terus tinggal cari makan, ngurusi kebersihan kamar sendiri nggak bisa, apalagi nyuci urus pakaian kotor sendiri nggak bisa. Nih saudara, orang-orang tua kita sekarang itu, anak-anak kita sering kali kita didik dengan kenyamanan. Makanya survei membuktikan anak-anak muda sekarang itu mereka nggak punya nilai juang lagi yang kuat. Benar saudara, ya. Kemarin saya ngobrol dengan seorang ibu. Ibu tuh tanya saudara, Bu Debi anaknya ini masih SMA yang kecil, iya. Kalau ke sekolah naik apa? Naik ojek. Ibu tega anaknya naik ojek. Kenapa? Saya dulu jalan kaki nggak mati. Bener gak saudara? Saya gak tega loh Bu Debi. Gak apa-apa lu terus kakaknya dua nyeletuk. Kita dulu jalan kaki tante. Naik ojek dulu, naik angkot 3 kali. Saya bisa antar jemput gak bisa. Tapi saya bilang kalau dulu mami bisa berjuang begitu, kenapa kalian gak bisa? Supaya anak-anak ini tahan banting saudara. Ya, sekarang anak sekarang tasnya aja dibawain suster. Ya, saya heran loh. Kita dulu punya anak 3 nggak pakai suster, nggak pakai pembantu, kita urus 3 jadi. Anak sekarang, ya, anaknya 1, babysitternya 3. Gila nggak? Biar bilang gila sekalian. Akhirnya mereka lepas tangan dengan pendidikan anak, nggak dibimbing anaknya, suruh suster yang ajar. Ya, segala kata-kata yang tidak benar. Kalau kita orang tua, kita didik sendiri, ada firman yang keluar dari mulut kita. Kita bawa mereka dalam takut akan Tuhan. Saudara, ayo kita menjadi berkat pertama kali itu dimulai dari keluarga dulu. Ya, jangan sebut diri kita Kristen kalau hidup kita ini tidak bisa berdampak dari dalam rumah terlebih dahulu. Anak muda sekarang itu waktunya habis dengan HP. Dari pagi sampai jam 11, jam 12 HP. Tanpa terasa berapa banyak waktu yang sudah kita buang cuma main HP. Mengerikan zaman ini saudara. Ya, apa yang dia lihat di HP kita juga nggak tahu. Di kamar mungkin dia sudah nonton film porno. Siapa yang tahu? Ajarkan kepada anak-anak kita tentang takut akan Tuhan. Didik karakter mereka saudara dengan baik. Kenapa saudara? Ya, bagaimana kita bisa bicara menjadi berkat di masyarakat kalau dalam rumah saja kita sudah gagal? Ya, lalu saudara kita lihat, sekarang saya pengen kita baca 1 Petrus pasal yang kedua. Bagaimana kita ini bisa menjadi berkat di tengah kehidupan kita. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan lihat mulai dari ayat yang ke-11 ya. Kita lihat 1 Petrus 2 ayat yang ke-11. Bagaimana hidup kita ini bisa berdampak menjadi berkat. Kita baca yuk. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nomor 1, kita kalau mau jadi berkat hidup kita, mari kita ini semua pendatang perantau di dunia ini.
Mungkin juga di kota ini kita hanya perantau. Apalagi Jakarta, semua suku ada di sini. Kita semua perantau. Ayat ini berkata sebagai pendatang dan perantau, yang pertama bagaimana juga kita bisa menjadi berkat hidup kita. Jauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kenapa ada kasus pembunuhan, penembakan? Balik-baliknya daging semua. Ini daging sangat bahaya. Amin saudara. Bahaya daging kita. Kalau kita nggak tundukkan, mau pejabat, mau siapapun, pendeta sekalipun, kalau daging ini nggak kita matikan, maka dia yang akan mengambil alih hidup kita. Hancur. Tidak mungkin kita bisa jadi berkat. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 bisa dikatakan saudara ya. Mari kita buka ayat yang ke-12. Milikilah apa? Cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari apa saudara dikatakan? Dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Supaya tidak ada celah di tengah-tengah bangsa yang belum mengenal Tuhan, kita dituntut memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sebagai suami istri pertama berantem itu nggak usah tetangga sampai dengar, amin. Tapi di sini udah nggak ada ya yang berantem ya, nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku. Ya, saya berdoa sudah tidak ada saudara. Ya, jangan sampai kita ini sebagai orang Kristen, dulu tetangga saya kalau suami istri berantem, anaknya ikut, itu suami istri lempar-lemparan galon sampai di luar rumah. Semua orang nonton dan sangat menyedihkan itu orang Kristen. Semua keluar rumah nonton karena kan sekarang orang kurang hiburan ya. Jadi yang begitu jadi tontonan saudara, nonton sambil ada yang nyandar di pagar dekat rumah saya. Astagfirullah. Malu gak kita? Kenapa? Karena kita ini gak punya cara hidup yang baik. Yang mematikan kedagingan tadi itu loh. Berantem suami istri dan itu terjadi hampir tiap hari. Bayangkan apa tetangga itu gak terganggu. Bagaimana kita bisa menjadi berkat di tengah masyarakat. Ya, mari kita miliki cara hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Supaya kalau mereka itu fitnah kita, kita ini kan selalu orang cari celah kan. Makanya kenapa kita benar-benar harus hidup dalam takut Tuhan. Karena kita ini disoroti saudara. Orang sangat mencari kelemahan kita sebagai orang yang percaya pada Yesus. Sedikit kita buka celah, yang diangkat tuh agama. Yang dibawa itu agama. Makanya firman Tuhan ini bilang, di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan kita, milikilah cara hidup yang baik. Supaya apabila mereka fitnah kita, mereka bisa melihat dari perbuatan hidup kita. Di dalam bertetangga, gak usah bicara soal kecamatan dulu, bangsa, RT lah. Kita di rukun tetangga. Bagaimana hidup kita? Kebersihan di rumah kita. Ya, jangan sampai dulu tuh saya pernah punya tetangga. Rumah saya tuh saya bukan soal besar atau kaya atau enggak ya. Tapi kan bersih, saya taruh tanaman, saya taruh apa. Jadi orang itu lihat rumah saya tuh healing. Tapi saya lihat rumah tetangga saya, sinting. Kan sekarang dua, kalau nggak healing sinting ya. Dia enak keluar rumah, lihat rumah saya tanaman gantung-gantung, ada kembang kembojanya berbunga. Saya keluar rumah, lihat pakaian dalam dia gantung semua di atas rumah. Di depan pintu itu Batman bergantungan saudara. Itu kan aduh ya saudara, merusak pemandangan loh. Bagaimana hidup mau jadi berkat? Orang keluar lihat rumahnya sampah di depan rumah orang Kristen. Ya, ayo kita nih berdoa supaya hidup kita dari hal-hal kecil. Nggak usah ngomong yang terlalu besar. Mau bernubuat bagi bangsa pret. Yang kecil-kecil ini loh. Ya, bayar iuran di RT jangan telat. Kalau perlu lunasi setahun. Yang amin satu tuh. Uang sampah, uang apa, saya dibawain list, Bu Debi ini loh yang telat-telat ini udah 3 bulan gak bayar. Orang Kristen. Bikin malu gak saudara?
Ya, itu kita sudah tidak menjadi berkat. Biar kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Anak saya itu ada paket dititipi di pos satpam. Dia ambil, Pak, titipan yang buat saya. Siapa ya? Kamu anaknya siapa? Anaknya Bu Debi, nomor rumah ini. Oh, ibu baik. Loh, saya di pos security orang bilang ibu baik loh. Kenapa? Dia pulang ada roti 1 dus. Pak, stop. Nih ada roti bagi-bagi ya. Siap Bu, terima kasih ya Bu. Ya, tiap bulan ngasih sembako. Ada berapa security di sini? Kalau kita bisa berbuat baik, kenapa enggak? Amin. Supaya iman kita ini tidak dijelek-jelekin, saudara. Supaya kita ini bisa menjadi berkat. Terutama buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Iya, jangan telat bayar iuran, bayar sampah. Berkati orang-orang yang berkekurangan di sekeliling kita. Iya, lalu ayat yang berikutnya berkata apa, saudara? Bisa dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja, kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu ayat 14 berkata, juga saudara di sana dikatakan 14, maupun kepada siapa? Wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi saudara, semua lembaga-lembaga pemerintahan itu kita harus tunduk. Amin. Jadilah warga negara yang baik. Ya, punya KTP, jangan KTP mati nggak diurus. Ya, kakaknya itu semua yang teratur, ya. Disuruh bikin BPJS, bikin BPJS. Ya, bayar tiap bulan supaya kita ini kan mau menuju juga negara ini yang baik, saudara. Ya, supaya kita ini bisa menghormati. Kalau kita tidak bisa menghormati pemerintah yang kita lihat, bagaimana kita bisa menghormati Allah yang nggak kita lihat? Satu kali ada ibu-ibu telepon saya, Bu, saya sudah kelabakan sama anak saya. Kenapa? Ngamuk, Bu. Minta uang nggak dikasih, ngamuk. Terus dia angkat parang, saya mau dibacok. Apa yang harus saya lakukan, Bu Debi? Aduh, ibu aja sudah menyerah. Apalagi saya datang, saya dibacok juga sama anakmu. Lah terus Bu, apa yang saya lakukan? Lapor polisi, Bu. Loh, nggak apa-apa, Bu, kita orang percaya lapor polisi. Polisi, TNI, mereka ini adalah lembaga yang dipercaya Tuhan atas bangsa kita. Ya kayak ibu itu, saya disuruh, saya bingung, Bu, anak saya mau saya apain? Ibu lapor polisi. Enggak berdosa, Bu, enggak, Bu. Itu wakil Tuhan juga. Pemerintah itu wakil Tuhan di dunia. Kalau hukum Tuhan tidak bisa bicara kepada anak ibu, ya hukum dunia ada, itu Tuhan izinkan. Enggak apa-apa ya Bu Debi, enggak apa-apa. Pasti dia kapok. Bener, dilaporin, polisi datang. Anaknya diangkat pakai patroli. Baru kali itu anaknya kencing di celana. Memang perlu dibegituin. Akhirnya anaknya di sel, nangis di sel. Aku mau pulang Pak Polisi, minta ampun sama mamahmu. Kalau mamamu tarik laporannya, kita kasih kamu pulang. Tapi kalau enggak, kamu tetap di sini. Akhirnya kan telepon mamanya, Ma, aku kapok, minta maaf ya Ma, cabut ya Ma. Mamanya datang. Kamu janji ya di depan polisi ya, kamu masih ngejar mama pakai golok lagi nggak? Ini kan pendeta nggak bisa selesaikan kan? Pak Konrad mau nyelesain orang bawa golok, Pak? Ya itu namanya kita mencobai Tuhan lah. Saya imannya tidak sampai di situ, saudara. Mau datangi anaknya yang bawa-bawa golok. Dia belum kenal, dia nggak kenal Tuhan. Bagaimana kita dengan hukum Tuhan masuk? Ya bisanya masuk dengan hukum dunia. Akhirnya berjanji, bikin perjanjian di atas materai sama polisi, tidak akan melakukan hal itu lagi. Sampai hari ini kalau marah minta uang nggak dikasih, nggak pernah angkat golok. Takut di penjara. Memang perlu. Makanya Alkitab bilang, kita harus menghormati. Kenapa? Mereka itu juga wali-wali yang diutus oleh presiden, oleh raja tadi untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan untuk menghormati orang-orang yang berbuat baik. Memang saudara, selama ini di negeri kita ya banyak terjadi hukum muncul terbalik, hal-hal yang tidak benar. Ya harusnya mereka yang punya jabatan itu bertindak dengan benar, menjadi anak Tuhan di dalam jabatan mereka, tapi sebaliknya tidak terjadi. Ayat yang berikutnya, ayat 15 berkata di sana apa, saudara? Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya apa? Dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Bagian kita cukup satu, apa? Berbuat baik. Dengan berbuat baik kita ini membungkam orang-orang yang pengen menghancurkan, orang-orang yang pengen bawa-bawa agama, orang-orang yang pengen
kepicikan mereka itu mau menjatuhkan bahkan bangsa ini dan lain sebagainya. Ayo biar dengan kebaikan kita. Makanya sekarang kita berdoa saudara, orang-orang yang ada di jabatan mereka, orang anak-anak Tuhan terutama. Kita berdoa roh takut akan Tuhan ada dalam diri mereka. Supaya mereka itu menjadi teladan. Ayat yang ke-16 dikatakan di sana. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka. Nah ini mereka itu yang tadi kita bahas. Yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Mau kamu itu pejabat, mau kita ini rakyat, hidup sebagai hamba Tuhan. Apa itu hamba Tuhan? Bukan pendeta, enggak semua pendeta hamba Tuhan loh. Jangan salah saudara. Sebaliknya, jemaat biasa ada enggak yang hamba Tuhan? Banyak. Apa artinya hamba Tuhan? Orang yang taat kepada firman Tuhan. Kita doakan, jangan ada pejabat-pejabat di negeri ini yang menggunakan kemerdekaan mereka sebagai kesempatan untuk apa? Menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka itu. Ya, ngomong, kalau ada yang selingkuh, pecat. Ada yang ini pecat, padahal sendirinya. Ya, ini kan kayak orang Solo bilang gajah diblangkoni. Isa khotbah, orang iso ngelakoni. Ya, pendeta ngomong jangan selingkuh, padahal dianya sendiri selingkuh. Jangan begini, padahal dianya sendiri ini loh orang-orang yang katanya merdeka, tapi mereka mempergunakan, menyalahgunakan jabatan, otoritas, kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk menutupi segala kejahatan-kejahatan mereka. Kita sedih ya saudara, di saat kita semua berdoa supaya generasi kita bangsa ini bebas dari narkoba. Kemarin ditangkap seorang ya pejabat polisi ternyata pengedar narkoba. Ini loh yang dimaksud kayak gini-gini ini. Kita sungguh-sungguh berdoa, terutama dari diri kita sendiri lebih dahulu. Ayat yang ke-17 berkata di sana yang terakhir, firman Tuhan berkati, hormatilah apa? Semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah presiden. Ya, zaman dulu raja, sekarang presiden. Hormati semua orang, kasihi saudara-saudaramu. Jangan hanya hormat sama orang kaya, tapi kita belajar siapapun orang itu hormat saudara. Karena di hadapan Tuhan itu kita sama. Saya sering kali menemukan orang-orang Kristen itu kadang-kadang memandang orang sebelah mata ya. Saya itu pernah pelayanan di satu gereja, naik ke lift, ada ibu-ibu 2 naik. Ya buru-buru naik saudara, mereka gak kenal saya. Ya sampai saya ditabrak. Dan gak minta maaf. Ya udah nabrak saya di lift gak minta maaf. Naik sampai di lift. Dalam hati saya ini udah nabrak gak minta maaf, ya sudahlah ya. Begitu sudah sampai di gereja mereka masuk. Ternyata saya pengkhotbahnya. Habis itu dia malu hati. Gak usah pencitraan. Makanya kita harus belajar menghormati semua orang. Karena kita nggak pernah tahu saudara, ya mau itu orang kaya, mau orang miskin, ingat loh, mereka itu ciptaan Tuhan. Gambar Allah ada dalam diri mereka. Mari kita belajar bagaimana hidup kita ini menjadi berkat di masyarakat. Hormati semua orang. Ya, lalu hiduplah kasihi saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormati Raja. Kalau semua ini ada dalam hidup kita, saya yakin saudara, hidup kita bisa menjadi berkat di tengah masyarakat. Orang boleh melihat hidup kita dan berkata, saya undang para imam musik akan berkata itu luar biasa ya, anak Tuhan loh, orang Kristen loh, itu hidupnya wow gitu ya. Supaya apa orang beri julukan kepada kita, saya bersyukur, oh ibu baik. Saya dibilang ibu baik. Nah saudara, apa julukan yang orang berikan kepada kita? Ayo kita sama-sama menjadi berkat di tengah masyarakat. Diawali dari dalam keluarga terlebih dahulu. Baru kita bisa ya ke tempat yang lebih luas, yaitu dimanapun saudara berada, di kantor, di masyarakat, di RT, di kelurahan, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Bapak, kami percaya mungkin PPW bisa angkat satu lagu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan berita firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat hidup kami.
supaya bangsa ini boleh dibawa kepada tujuan Tuhan, tujuan ilahi-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Yesus Kau kebenaran. Amin Tuhan. Yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan Tuhan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu untuk nyatakan janji-Mu kepadamu. Mari angkat tanganmu, katakan pada Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Lebih lagi katakan, kalau ku hidup. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biar ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Tuhan, mampukan kami hidup menjadi alat Tuhan, menjadi surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Dimulai dari rumah tangga kami. Sebagai suami, jadikan kami suami yang berdampak bagi istri dan anak-anak. Sebagai istri, kami mau jadi istri yang berdampak bagi suami dan anak-anak. Demikian sebagai anak-anak, kami mau hidup berdampak bagi orang tua kami. Ini hidup kami Tuhan. Apa yang perlu kami benahi, ajar kami membenahi. Bahkan di tengah pembuangan, di tengah keadaan yang tidak enak di Babel, Tuhan menuliskan firman lewat Nabi Yeremia untuk ditulis sebagai surat. Dan di ayat yang selanjutnya Tuhan berkata, ingat, rancanganku itu adalah rancangan damai sejahtera. Dan aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saat hidup kita menjadi berkat, saat hidup kita berbuah di dalam kebenaran, Tuhan mendatangkan rancangan terbaik bagi kita saudara. Hari ini katakan, kami mau Tuhan hidup bagi bangsa ini, terutama kami bersatu hati hari ini saudara. Mari kita bersyafaat bagi Indonesia. Mari bawa bangsa ini ke hadapan Tuhan. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Selamatkan bangsa di mana di tempat ini kami ada. Engkau tempatkan kami. Berkati bangsa ini Tuhan. Kami berdoa, roh takut akan Tuhan Engkau berikan kepada pemerintahan kami. Mulai dari Bapak Presiden, wakil-wakilnya, TNI, Polri, Tuhan beri rasa takut akan Tuhan. Pilih orang-orang yang mau berdiri di dalam kebenaran. Bela bangsa kami Tuhan, perhitungkan bangsa ini. Kami berdoa hari ini, ampun
mengampuni bahkan bangsa ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan pegang kendali. Dijauhkan dari bangsa kami segala kerusuhan, pertikaian, pemberontakan. Kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Penyertaan dan berkat-Mu menyertai bangsa kami, supaya bangsa ini juga boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Bangkitkan Tuhan bahkan gereja-gereja-Mu untuk berdiri di atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami membawa hidup kami hari ini kepada-Mu Tuhan. Pakai hidup kami menjadi alat-Mu. Mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya